Roma 10 ayat 17 katakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dalam bahasa Inggris dibilang begini. Faith comes, ini saya suka sekali saudara, saya selalu mengulang. Faith comes, simple present, comes by hearing. And hearing, present continuous, benar gak? Tahu artinya present continuous? Sedang dilakukan. Jadi saudara perhatikan, ketika saudara sedang mendengar firman Tuhan, Amsal 4 ayat 22, firman Tuhan itu adalah kehidupan bagi yang mendapatkannya. Jadi ketika saudara sedang mendengarnya, ketika saudara sedang terhubung dengan pokok anggur itu, sedang terjadi pemulihan bagi hidup saudara. Tapi ketika saudara sedang terputus dari dia, kok saya bisa terputus dari Kristus? Bukan, terputus dari merenungkan, terputus dari hubungan. Salah satu yang buruk sekali saudara dalam kitab Mazmur 1, firman Tuhan katakan janganlah kamu duduk, janganlah kamu berjalan, janganlah kamu berdiri dengan kumpulan para pecemooh. Lalu ayat berikutnya dikatakan, tetapi yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi nggak bisa saya duduk merenungkan firman Tuhan. Saya merenungkan firman Tuhan tapi duduk dengan pencemooh, duduk dengan orang yang negatif. Saudara nggak bisa firman Tuhan itu terkonek dengan saya. Benar nggak? Makanya kata firman Tuhan, hati-hati dengan siapa kamu bergaul. Hati-hati dengan siapa kamu duduk. Hati-hati dengan siapa kamu dengarkan. Saya cuma lucu-lucu saja ya. Karena kalau kamu, kata firman Tuhan ini, kalau kamu bergaul dengan dunia ini, kamu terputus dari Kristus katanya. Saudara perhatikan, ketika saudara duduk, saudara sedang menerima kesembuhan. Ketika saudara dengerin firman Tuhan, saudara sedang menerima pemulihan bagi bisnismu. Saudara sedang menerima promosi bagi pekerjaanmu. Sedang terbuka hal-hal yang ajaib di dalam hidup saudara. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 23, firman Tuhan katakan, dia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Benar ya saudara? Jadi ketika kita makan firman Tuhan, Tuhan ngapain? Menghalau musuh-musuh kita. Ketika kita sedang makan firman Tuhan. Jadi peristiwa makan, peristiwa merenungkan firman Tuhan, peristiwa saudara sedang duduk seperti ini adalah golden hours nih saudara. Benar gak? Ini adalah golden moment bagi hidup saudara. Makanya iblis itu paling yang dia takutkan adalah peristiwa saudara mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan. Benar gak? Benar? Ada orang yang datang ke gereja, kenapa tidak berubah? Karena memang gak merenungkan firman Tuhan. Itu memang di gereja ya hanya main handphone saja, tapi tidak terkonek dengan firman. Itu sebabnya hidupnya gak bisa berubah saudara. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, ketika saudara sedang di hope, itu sampai peristiwa-peristiwa seperti ini gak bisa miss dari hidup saya. Ketika saya sedang mendengarkan firman Tuhan, saya sedang mengimani tubuh saya sehat. Sel-sel yang rusak sedang dipulihkan. Ketika saya mendengarkan firman Tuhan tentang berkat, saya sedang mengimani proyek-proyek saya diberkati. Walaupun saya harus meninggalkan proyek saya misalnya seminggu setiap bulan, saya harus pergi ke tempat lain, dan saya harus tinggalkan proyek saya bilang ini, amin, aku percaya. Saudara kebayang berapa proyek yang harus saya batalkan, karena saya harus setiap bulan pergi ke satu kota. Tapi tahukah saudara, setiap kali saya dengar firman Tuhan, pikiran saya ini selalu bilang ini, amin, yang ini saya tutup, yang lain sedang terbuka. Yang ini saya batalkan, yang lain sedang datang. Itu komitmen saya. Pada saat apa saudara? Pada saat saya merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya semakin saudara sering merenungkan firman Tuhan, semakin saudara percaya. Semakin saudara percaya, maka saudara akan lihat mukjizat. Masalahnya adalah apakah engkau percaya? Saya percaya. Masalahnya apakah engkau terkonek dengan Tuhan? Jadi saudara, saya encourage buat setiap saudara. Mendengarkan firman Tuhan, itu adalah momen terbaik di dalam hidup saudara. Amin saudara.